Laroy, Texas. Sebelum kita bahas lebih lanjut filmnya, saya akan menceritakan background film ini terlebih dahulu. Laroy adalah film thriller komedi gelap yang berlatar di Texas yang disutradarai oleh Sam Atkinson. Gelap yang kita maksud di sini bukan dark jokes yang Pep aja kalau mabar berempat, masa orang tua kalian cuma dua, kayak aku doang empat. bukan ya, bukan yang seperti itu. Tetapi gelap di sini adalah gelap yang berarti kejahatan. Tetapi bedanya kejahatan di film Laroy ini dicampur dengan unsur komedi. Ceritanya berkisar pada seorang pria miskin yang disangka pembunuh bayaran sehingga tokoh utama dalam film ini terseret ke serangkaian situasi yang menegangkan dan berbahaya. Bang, lanjutlah bang, udah gak sabar gak lewat enak filmnya. Oke, karena teman-teman sudah tidak sabar dan penasaran bagaimana alur kisahnya, langsung saja siapkan popcorn dan selamat menonton. Ini dia film Laroy, Texas. Yang subscribe masuk surga, amin. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan bapak-bapak tua yang tuanya lebih tua sedikit dari bapak saya. Di suasana malam yang sepi dan hanya terdapat lampu jalanan, terlihat dengan santainya dia mengendarai mobil klasik sambil mendengarkan lagu Merdu Holong. Sebut saja pria ini bernama Anto. Tetapi ketika dia melewati jalan itu, ada mobil yang mogok di seberang jalan. Dan ketika dia menoleh ke mobil itu, tampak tidak ada seorang pun di sana. Ia pun lanjut, dan ternyata ketika dia melihat ke depan, ada seseorang yang sedang berjalan. Dan ya, benar saja ternyata itu adalah orang yang punya mobil mogok tersebut. Di sini kita sebut saja pria ini bernama Emil. Anto pun berhenti, dan terjadi tanya jawab di sana. Kenapa, Lek? Mogok mobil kau? Iya, mau mobilku, boleh aku numpang? Oh, bisa kali lah. Nek. Slow kau aman aja. Pria itu pun naik ke mobil dan mereka lanjut ngobrol sambil mendengarkan lagu Merdu Holong. Tetapi ketika mereka sedang mengobrol, sepertinya pria tua bernama Emil itu memperlihatkan wajah seram dan berkata, Lek, gimana misalnya pas aku minta gonceng kau rupanya aku begal. Terus ku copet mobilmu, ku bawa kabur ya kan? Anto pun sedikit kaget melihat ucapan si Emil, lalu diam sejenak. Tetapi Emil langsung tertawa dan berkata, Bercandanya Lek, gak usah panik-panik kali muka itu. ya ternyata itu hanyalah gurauan si Emil. Nggak tahu diri kok ya Emil, udah dikasih hati malah minta jantung. Emil. Lalu ketika si Emil sedang asik tertawa, tiba-tiba saja Anto pun menjawab, Kok ketawa? Gak lucu pun. Bisa aja ancaman itu berlaku buat kau. Apa itu? Kau tengoklah mukaku udah kayak Joker. Mungkin aja pas kau ngisi minyak di pom bensin itu aku ngelobangi radiatormu tadi ya kan? Kenapa kok ngelakuin itu kau? Enggak loh, itu kan cuma contoh. Misal biar mobil kau mogok ya kan, terus aku harus gonceng kau. Kenapa kau pengen gonceng aku? Ya mungkin aja pengen apa kalau nggak ada yang nyuruh aku ngabisin kau, entah istrimu entah siapa gitu. Terus ku gonceng kau pasti dalam mobil ku habisin kau. sontak pria tua itu. Emil pun terdiam dan sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu kita lihat di sini Emil baperan dan meminta untuk menghentikan mobilnya. Aduh, Emil, gayanya sok keras. Giliran dibecandain balik kandas. Di suatu hari yang cerah di sebuah bar Texas, kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama pada film ini. Perkenalkan, dia adalah Ray. Ray adalah seorang pria biasa yang memiliki toko perangkat keras di kota kecil bernama Laroy. Di sini Ray tampak berada di sebuah Texas karena dia mendapati sepucuk surat yang mengajaknya untuk berjumpa. Ray pun datang ke Texas itu untuk menemuinya. Dan ketika dia melihat sekeliling bar itu, ternyata ada seseorang berpakaian seperti koboi. Benar saja, ia adalah orang yang mengirimkan surat kepada Ray. Perkenalkan, dia bernama Skip. Orang yang merasa dirinya detektif swasta yang membantu memecahkan segala peristiwa. But I'm a private detective now. Lanjut, Skip memperkenalkan dirinya ke Ray. Dia berkata dia seorang detektif dan kenal Ray dikarenakan dulu Skip pernah berteman dengan abangnya Ray. Lanjut, Skip berkata kepada Ray bahwa dia sedang memecahkan kasus di sebuah hotel. Hotel tersebut bernama Velvet Saddle.
Tetapi ketika dia sampai di sana, dia melihat istri Ray yang sedang berjalan masuk ke hotel tersebut. What is this? Dan langsung memotonya untuk menunjukkan ke Ray. Di sini kita tahu ternyata tujuan Skip mengirim surat ke Ray adalah untuk memberitahu Ray kalau mungkin saja istri Ray sedang berselingkuh. God damn it! Tetapi ketika Skip ingin bercerita lebih lanjut, Skip melihat ke arah luar yang dimana ternyata mobil Skip sudah diderek dan diangkut polisi, dikarenakan Skip parkir di tempat orang penyandang cacat. What the hell, Brett? Oh, I guess you shouldn't have parked in a handicap spot. Polisi pun rikal-rikal ngejein si Skip untuk mengingatkannya jangan parkir lagi sembarangan. Tak lama Ray pun keluar dan bertanya kepada Skip, kepada siapa istrinya berselingkuh. Tetapi Skip berkata dia tidak tahu karena dia harus pergi mengurus hal lain. Ray emosi dan berkata, Kalau kau sudah sama istriku bilang aja lah, gak apa-apa, biar gede-gedean kita. Suka kali kau ngurus hidup orang lain. Lanjut kita akan diperlihatkan sosok wanita berambut pirang yang mungkin saja ada tato kupu-kupu di dadanya. Wanita ini adalah istrinya Ray, panggil saja namanya Surti. Di sini dia sedang menunggu Ray sambil menghisap sebatang rokok surya. We'll work on some interview questions next week. Lanjut di dalam mobil ketika mereka ingin pergi, sepertinya Ray di sini melamun yang mana dia masih kepikiran dengan ucapan si Skip tadi soal perselingkuhan istrinya. What are you waiting for? Go! Scan berganti di suatu tempat di mana si Ray dan si Surti sepertinya menemui seseorang untuk meminjam uang yang nominalnya diperkirakan cukup besar. Mereka meminjam uang tersebut untuk membuka salon kecantikan karena dulu istrinya Ray adalah seorang model terkenal dan ditambah kalau Ray juga seorang pengusaha. Tetapi tetap saja pria ini tidak yakin karena tampang mereka berdua seperti orang tidak punya duit. Alhasil mereka pun gagal meminjam uang di bank tersebut. Wah makan biskuit. Udah jelek pelit. You're a lot of goddamn help back there. Sorry. Lanjut di saat mereka ingin pulang, mereka melihat sebuah perahu di depan rumah abangnya Ray. Dude, how much you spend on this? Nah, I got a deal. Sebut saja dia Bejo. Bejo melihat mereka berdua di depan rumahnya dan menyuruh Ray dan Surti masuk ke dalam rumah karena saudara mereka pada kumpul di dalam. Di malam hari ketika mereka semua berkumpul, si Bejo bercerita kalau dulu si Ray pernah digoda wanita di bar dan Bejo melihat Ray sedang mengobok-ngobok wanita itu. Waduh, Surti pun mendengarnya dan membuat Surti sakit hati. Sesampainya mereka di rumah, Surti pun masih bad mood, tetapi Ray berkata, I'm gonna get that money. I promise. tampak Ray di sini sepertinya sangat mencintai istrinya dikarenakan dia selalu mengusahakan apa yang istrinya inginkan. Lanjut di keesokan hari, Ray yang sedang berangkat bekerja, di tokonya dia melihat Cat mendisplay barang yang tidak sesuai dengan perintah Ray. Tapi Cat berkata kalau si Bejo yang menyuruhnya mendisplay barangnya di sini saja. Ray pun segera mendatangi Bejo dan berkata kepadanya kalau dia menyuruh Cat untuk mendisplay barang di atas rak. Tetapi Bejo berkata lebih baik di dekat kasir. Ray marah karena yang seharusnya memberi perintah adalah Ray, bukan si Bejo. Bejo orang yang bekerja di belakang layar, sementara Ray di dalam toko, jadi sudah seharusnya Ray yang memberi perintah. Bejo pun meminta maaf, lalu topik obrolan berganti dengan Ray yang berkata, Ya udah, pakai lu uang toko. Istriku mau buka salon. Uang toko? Malah kau ambil aja semuanya, nggak kau tengok toko kita itu udah mau bangkrut. Ray terdiam dan pergi. Lanjut di malam hari setelah ia selesai bekerja, ketika dia pulang ke rumah, dia membawakan makanan untuk si Surti. Tapi Surti tampak udah dandan seksi dan bersiap untuk pergi. Ray seketika terdiam dan sakit hati mendengar perkataan istrinya. Entah apa yang terjadi tetapi kita melihat Ray yang datang ke toko senjata dan membeli senjata berukuran kecil. Ternyata itu adalah senjata yang dipakai Ray untuk bunuh diri. Sepertinya dia lelah menjalani kehidupan yang terlalu berat. Lanjut ketika Ray ingin bunuh diri, ada seseorang yang masuk ke dalam mobil Ray. Sebut saja pria itu bernama Kuncup. Pria tersebut tiba-tiba saja berkata kalau Ray adalah pembunuh kejam yang dikatakan orang-orang. Gak mau tau aku, Lek. Pokoknya besok harus ku habisin dia. Udah bingung kali aku ini. Maksudnya?
Ya itu uangnya separuh ku kasih. Besok kau habisi dia. Terserah mau kau cucuk hidungnya, mau kau tarik bulu ketiaknya, terserahmu. Awalnya Ray menolak, tetapi ketika pria tersebut mengeluarkan uang itu dengan polosnya, ia mengucapkan kalau dia bersedia. Ketika dia sedang menghitung uang itu, tiba-tiba saja mobil lain datang dan kita lihat di sini ternyata dia adalah Pak Tua yang ada di awal film tadi, yang bernama Anto. Ternyata pria itulah yang dimaksud pembunuh kejam. Tetapi pria tadi terburu-buru makanya salah orang. Ray pun segera bergegas pergi karena takut kalau Anto itu mengetahui Ray lah yang disuruh menghabisi nyawa seseorang. Anto pun juga pergi dan sesampainya Anto di rumah dia menelpon seseorang. Gak datang dia tadi. Dari mana dia nelpon aku lah? Anto pun mendapatkan nomor telepon Kuncup yang dimana nomor itulah yang dipakai Kuncup untuk menelpon Anto. Lanjut di keesokan harinya, Ray sepertinya sudah siap untuk menghabisi nyawa orang yang dimaksud tadi malam. Kita sebut saja nama kakek ini Kliwon. Anto pun ternyata sudah siap untuk mencari alamat seseorang yang menelponnya, yaitu Kuncup. Tepat di pemberhentian di sebuah bar di sana, si om-om itu duduk beristirahat dan juga memerhatikan Ray. Sepertinya ia tahu kalau ia sedang diikuti oleh Ray. Ray duduk sedikit jauh sambil memerhatikan pria itu, tetapi ia malah berjumpa dengan si Skip, pria yang udah gede tapi masih main detektif-detektifan. Ketika si Skip mengajak Ray mengobrol, ternyata ia kehilangan Kliwon, dan ketika Ray mencari Kliwon di kamar mandi, tiba-tiba jepret. Cie, surga lewat nengok si Ray, hampir ciuman dia sama Kliwon. Kiu. Ray tampak baper dan mencoba untuk nggak salting. Wih, kenapa lah nggak ku cium tadi ya? Wangi kan ya Allah, sumpah. Pengen lagi. Ray lanjut mengejar si Kliwon dan ketika dia keluar, tiba-tiba saja dari belakang Kliwon memukulnya seperti layaknya pukulan Mike Tyson. Ray pingsan dan ketika ia sadar ia sudah di dalam mobil ditemani dengan si Kliwon. Terlihat Kliwon yang memaksa Ray untuk berkata jujur karena Kliwon melihat foto cewek yang dimana cewek itu adalah istrinya Ray. Ray tidak mau mengakui dan mereka akhirnya bergoyang, berperang, cekik-cekian di dalam mobil itu. Yang membuat si Kliwon akhirnya mati. Lanjut Ray yang baru pertama kali di dalam hidupnya melakukan kejahatan, dengan polosnya dia melempar jasad Kliwon di pinggir jalan begitu saja. What the hell, Ray? I'm sorry. Lanjut ketika dia tidak tahu harus apa lagi yang dilakukannya, akhirnya dia mencoba untuk mendatangi bejo abangnya, yang dimana maksud hati ingin meminta tolong. Jesus, do you really not know? What? My husband and your wife are having an affair. Malah istri Bejo memberitahu Ray kalau Bejo sedang selingkuh dengan si Surti, istrinya Ray. Siapa sangka perjuangan Ray kesana kemari untuk mencari uang demi istrinya berakhir sia-sia. Segala pucuk harapan terhempas begitu saja ketika mendengar kabar ini. Ingat, satu pria lain tersakiti, maka pria lain akan merasakannya. Scan berlanjut kepada Pak Tua Anto. Terlihat dia sedang duduk santai di sebuah bar Texas untuk merilekskan dirinya. Tetapi ketika dia sedang duduk di sana, terdengar handy talkie milik Pak Tua memberitahu kalau ada insiden pembunuhan yang terjadi. Lanjut di tempat kejadian ketika polisi itu melakukan evakuasi, mereka melihat ada sebuah foto di dalam jas milik Kliwon. Dan foto itu ternyata adalah foto istrinya Ray. Di malam hari ketika Kliwon sudah tewas, orang yang menyuruh Ray untuk menghabisi Kliwon, yaitu Kuncup, masuk ke dalam rumah si Kliwon.
Sepertinya dia ingin mencuri sesuatu. Kita lihat di sini dia membuka berangkas yang dimana sepertinya dia ingin mencuri uang. Tetapi ketika dia membuka berangkas tersebut, uangnya tidak ada sehingga di keesokan harinya ia mendatangi Ray untuk menanyakan di mana uang tersebut. Jelas di sini Ray tidak tahu apa-apa karena kan dia adalah orang yang terjebak dan hanya disuruh untuk menghabisi Kliwon saja. Selebihnya tentang masalah apa yang terjadi ya dia tidak tahu dong. Where's the money? What money? The money from the safe. I don't know what you're talking about. Don't do it! Okay. Well, you've got 24 hours to give me that money, or I make an anonymous phone call to... Berganti ke istri Ray yang hendak keluar rumah, akan tetapi polisi datang ke rumah Ray untuk menahan Surti karena fotonya ada di tempat kejadian. Lanjut ke Ray yang sehabis kerja, dia ingin pulang tapi di parkiran si Skip sudah menunggunya. Ternyata di sini Skip tahu kalau si Ray lah yang tadi malam di bar Texas dengan si Kliwon. Obrolan mereka lanjut di tempat makan dan si Skip berkata kepada Ray dia ingin membantu Ray. Awalnya Ray menolak karena dia tahu kalau Skip hanyalah detektif ece-ece. Tapi Skip mengancam Ray jika tidak mau dibantu oleh Skip, Skip akan melaporkan Ray ke pihak kepolisian supaya Skip mendapatkan lencana detektif sungguhan. Akhirnya Ray setuju dan mereka pun bekerja sama. Lanjut di sebuah bar, si Pak Tua Anto sepertinya ingin menemui seseorang dan ketika ia bertanya kepada gadis seksi itu, si gadis seksi itu pun menyuruhnya untuk menemui wanita bernama Angie. Pak Tua Anto menunggu wanita bernama Angie keluar dari dalam bar lalu mengikutinya ke rumah Angie. Di sisi lain, si Skip dan Ray mendatangi suatu tempat yang berkaitan dengan Kliwon. Mereka di sana menjumpai pria rekan kerja Kliwon. Panggil saja nama pria tersebut Saim. Saim mempersilahkan mereka berdua masuk karena Skip dan Ray mengaku kalau mereka berdua adalah polisi. Mereka pun memulai obrolan, tetapi ketika obrolan berlangsung si Saim bertanya, I'm sorry, did you say you're from the police? No, sir. I'm afraid I'm going to have to insist, unless you'd like me to call the police. I understand, but before we go, is it okay if I use your bathroom? Okay, make it quick. What are you doing? Get off me! Get your hand! Get the money, asshole! What are you doing? This guy knows something. I can see it in his eyes. 2 minutes for the brain to lose any. Stop with, huh? No idea! Oh, drown him again. Will you relax? I've got this, okay? God damn it! No, okay. I know one thing. I heard him talking. mereka berdua akhirnya mendapatkan informasi baru dan akan menjumpai seseorang bernama Adam. Sebelum pergi menemui Adam, Ray dan Skip mampir ke kantor polisi menemui istrinya yang ditahan. Entah jurus apa yang dikeluarkan Ray, tapi di sini ia bisa membuat istrinya keluar dari kantor polisi dan mengantarkannya kembali ke rumah. Tetapi bukannya diam di rumah, si Surti malah cabut ke hotel. Dan benar saja, ia berselingkuh dengan si Bejo. Lanjut ke pria tua bernama Anto yang akan melancarkan aksinya dan udah duduk manis di dalam rumahnya si Angie. Lalu datanglah pacar Angie yang ternyata pacarnya itu adalah si Kuncup. Anto menyuruh Kuncup duduk di depannya dan bersedia menjawab pertanyaan dari Anto. Di sisi lain, si Ray dan Skip sepertinya mendatangi tempat yang berhasil mereka dapatkan sebelumnya dari si Saim. Ray masuk ke toko si Adam Leduk dan mengaku ingin membantu Leduk dan menemukan uang itu. Adam Ledoux. Leduk memberitahukan kalau ia pernah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Angie, tetapi ia sadar kalau ia hanyalah mencari 1% kekurangan istrinya di wanita lain, sedangkan istrinya punya 99% apa yang dia inginkan. Lalu Leduk mencoba memutuskan wanita bernama Angie itu, tetapi Angie mengancam untuk memberitahukan Leduk ke orang-orang kalau dia adalah buaya darat, dan jika tidak ingin diberitahukan, si Leduk harus membayar Angie $250.000. Leduk pun bingung dan menceritakan perselingkuhannya dengan istrinya. Istrinya memaafkannya dan menyuruh Kliwon untuk mengantar uang Leduk sebesar $250.000 ke wanita tersebut. Tetapi Kliwon malah terbunuh dan entah bajingan mana yang membunuhnya. God damn it! Skip kaget mendengar cerita Leduk karena Skip dulunya pernah mengaku kalau dia pernah pacaran dengan Angie. Tak pikir panjang, Ray dan Skip mendatangi rumah Angie. Sesampainya di sana, Angie langsung menembak mobil Skip dengan shotgun kayunya. Karena Angie takut ada orang aneh lagi yang akan datang ke rumahnya. Tetapi Skip berteriak, Woi monyet, ini abang! Yang bijinya panjang! Masuk ke dalam rumah si Angie, ternyata kita lihat di sini si Kuncup sudah terbunuh yang dimana tidak lain tidak bukan Anto lah pembunuhnya. Skip lanjut menanyakan ke Angie di mana uang yang Angie peras ke Leduk. Angie marah dan berkata, Wih, aku emosi kali, aku sunat kau nyawi.
Ya udah cepet ini Nana. Lalu Skip berkata kalau Leduk sudah menceritakan semuanya ke Skip dan Leduk berkata kalau dia telah memeras uang Leduk. Tidak mau ribet, Angie langsung terus terang kalau dia cuma disuruh Leduk untuk memeras Leduk dan mengancam Leduk untuk memberi uang $250.000 itu. Ternyata di sini kita tahu kalau ini hanyalah permainan Leduk untuk mengambil uang istrinya. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan kalau sebenarnya istrinya Leduklah yang kaya. Leduk hanya beruntung menikahi istrinya dan mencoba mengambil sebagian harta istrinya. Makanya Leduk menyuruh Angie berpura-pura memerasnya, lalu Angie akan dikasih 10% dari uang pemerasan itu. Angie pun bercerita ke Kuncup, lalu Kuncup ada ide untuk mendapatkan semua uang Leduk daripada hanya dapat 10%. Sebelumnya Leduk bilang kalau Leduk akan memberi uang ke Angie lewat orang ketiga yaitu Kliwon. Jadi kenapa Kliwon terbunuh? Karena Kuncup mengira kalau uang itu ada sama si Kliwon. Makanya dia menelpon Anto untuk berjumpa di hotel dan Kuncup kira mobil yang ada di sana itu mobil si Anto. Padahal ternyata itu adalah mobil Ray yang dimana Ray mencoba bunuh diri. Lalu Anto merasa dikhianati si Kuncup karena sudah memberikannya harapan palsu atau PHP. Sehingga membuat Anto geram. Lalu ketika Kliwon sudah terbunuh, si Kuncup masuk ke rumahnya dan ketika mau mengambil uang di berangkas, uangnya sudah hilang. Jadi sekarang sudah jelas dan semoga kalian paham. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya adalah di mana uang itu berada? Oke, lanjut. So Ledoux hires Angie to fake like she's blackmailing him. But Angie's asshole boyfriend, he wants to keep the ransom all to himself. So he hires you to kill Barlow so he can keep the money. If the money isn't there, so who has the money? I know where the money is. Ketika mereka bercerita tentang uang itu, Ray pun mengingat kalau sebenarnya uang itu tidak berada di tangan seorang pun, karena ia melihat kalau Kliwon lah yang membawa uang itu keluar dari rumahnya. Dan ketika Ray mengikuti Kliwon ke bar, ia tahu kalau Kliwon tidak membawa uang masuk, yang berarti uang itu tidak diambil, tidak dicuri, tidak jatuh, dan tidak lain tidak bukan uang itu sekarang berada di mobil. Mereka pun segera pergi ke bar dan tidak ada mobil di sana yang membuat Skip capek dan ingin pipis sebentar. Tetapi ketika ia mau pipis, tepat di depannya ada bacaan. Oh shit. Mereka pun datang ke tempat di mana mobil itu diderek. Mereka berdua menyelundup masuk dan menemukan mobil Kliwon di sana. Skip mencoba membuka mobil itu dan You got it. Yeah, I got it. Alhamdulillah, akhirnya mereka pun dapat kopernya yang dimana itu adalah isi dari semua uang si Leduk. Tapi yang parahnya di sini adalah Ray malah menyuruh Skip untuk memberikan uang itu. Jika ia tidak memberi uangnya, Ray akan menembak Skip. Skip merasa dikhianati dan jujur di scan ini saya sendiri juga merasakan betapa kecewanya si Skip. Wait, you're gonna screw me over for that bitch? Don't call her that. Hey, you know what? It's time you heard the hard truth, amigo. And 250,000 cash is not going to change that. I see people like her every day. I'm probably an expert. You know what? I thought we were friends. We're not. She could have had anyone, but she chose me. Why'd she choose you? Di pagi harinya, ia menelpon si Surti dan berkata kalau Ray sudah mendapatkan uangnya untuk membuka salon kecantikan yang Surti inginkan. Telepon Ray diangkat Surti, tapi bajingan Surti di sini parahnya malah teleponan sama Ray sambil tidur bareng dengan si Bejo yang abis bermain badminton. Surti berkata kalau ia akan menjumpai Ray di rumah. Sampai di rumah awalnya Ray senang karena ia berpikir telah berhasil menjadi pria yang selalu ada untuk Surti. Tapi Surti datang ke rumah tidak sendirian. Dia menunggu Ray berdua dengan si Bejo abangnya Ray sendiri yang membuat Ray sakit hati. Malahan ditambah ada suara yang datang ke arah rumah Ray. Polisi datang ke rumah ditelepon si Surti karena sebelumnya Surti diberitahu polisi kalau Surti ditahan karena polisi menemukan fotonya di milik Kliwon. Andai kamu tahu kalau suamimu sudah mengusahakan semuanya untukmu, tapi kamu malah berpikir untuk memanfaatkannya kembali. Betapa rapuhnya hati Ray. Surti, kau regap sepucuk harapan Ray. Akhirnya Ray ditangkap, Surti dan Bejo lah yang akan menikmati uang itu. Ingat Ray, kau bisa bersaing dengan 100 orang yang mencintai Surti, tapi kau tidak akan pernah bisa bersaing dengan orang yang dicintai Surti.
Oke, lanjut. Scan berganti ke Anto. Walkie-talkie milik Anto berbunyi yang memberitahukan kalau Ray sudah tertangkap dan masih di jalan untuk dibawa menuju kantor polisi. Tanpa berpikir panjang, Anto mengejar mobil polisi tersebut dan Ray di sini berhasil bebas lalu berlari pergi mencari Surti dan Bejo. Skip yang di kantor polisi juga mendengar pemberitahuan itu dan berlari pergi mencari Ray. Akhirnya semua pergi berlari-lari, udah kayak main peta umpet. Skip pun mendatangi hotel yang dipikir Skip di sana ada Surti dan Bejo, tapi ia malah mendapati walkie-talkie milik Anto, yang dimana ternyata setelah Anto belum mendapatkan Ray, Anto langsung berlari ke hotel tersebut duluan. Lanjut ke Ray, di sini Ray pergi ke rumah Bejo, lalu terlihat istrinya Bejo duduk di depan rumah. Ternyata rumah yang besar, perahu yang mahal, semua itu berasal dari uang toko, dan semua uang toko sudah dihabiskan dan dibawa kabur Bejo dengan si Surti. Di tengah obrolan, si Skip menelpon yang dimana ternyata suara dari telepon itu adalah suara Anto. I can get it. Lanjut Ray mencari dan akhirnya menemukan Surti dan Bejo. Sebelum masuk dia mengokang senjata terlebih dahulu. Ya kita tahulah ya apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Ray menembak Bejo, sedangkan Surti dibiarkan hidup dan Ray ingin bercerai dengannya. Surti pergi dari hotel itu dan tidak tahu entah kemana perginya, diiringi dengan kedatangan Skip dengan Anto. Dan disinilah mereka berdua akhirnya berjumpa lagi. Bring it over. Gone. Okay. Yeah, great. Ketika Skip sudah berada di sisi Ray, Ray terlihat pemberani dengan berkata kalau dia tidak akan memberikan uangnya. Ray tertembak dan langsung memberikan uang itu ke Skip. Ray menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi dan ceritakan semuanya di sana. Ketika Anto sedang mencari Ray, dia melihat si Bejo tergeletak dan masih bernapas. Bukannya ditolong, malah si Anto maniak gila langsung menghabisi nyawanya si Bejo. Lalu lanjut ketika Skip ingin pergi, terdengar dari dalam suara tembakan. Saya kira di sini Ray sudah tewas, tapi ternyata dia masih bisa melamun, menyesal, dan merenungi hidupnya. Terima kasih telah menonton Laroy Texas. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kadang orang yang kita percayai bisa mengecewakan kita, tapi dari setiap kekecewaan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah takut untuk berubah menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ingat, keberanian sejati datang dari dalam, dan meski hidup kadang tidak adil, kita selalu punya kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Terima kasih telah mendukung karya kami. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.